Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, oma opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam acara Resapi Renungan Sabtu pagi. Sebelum kita membahas tema kita hari ini, masih bagian dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Kita simak dulu lagu pujian yang akan disampaikan oleh trio bapak-bapak. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Untuk pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Matius 5 ayat 5, dan kelemah lembutan tema kita hari ini masih merupakan bagian dari buah roh Galatia 5 ayat 22. Kita menyimak dari Matius 5 ayat yang kelima demikian. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan berbagai peristiwa yang ada di sekitar kita, kita menjadi sangat prihatin karena ada begitu banyak orang yang mudah sekali tersulut emosinya, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar jauh dari kesopanan, jauh dari kelemah lembutan, yang keluar caci maki entah karena misalnya senggolan, hampir tabrakan, ataupun misalnya di rumah ya anak kurang bersikap sopan atau lemah lembut dalam perkataan terhadap orang tua, banyak sekali. Nah, kita akan membahas tentang kelemah lembutan sebagai salah satu nilai atau bagian dari buah roh. Mengapa ini penting? Karena Yesus sendiri mengatakan, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Itu ada di Matius 11 ayat 29. Yesus memberikan keteladanan tentang kelemah lembutan. Bagaimana kelemah lembutan itu kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang bisa kita hindarkan.
Kita bisa menghindarkan dari permusuhan, dari sikap ketidaksenangan orang lain kepada kita kalau kita dalam berkata-kata itu lemah lembut. Kita bisa menghindarkan berbagai kebencian, rasa ketersinggungan dari orang lain apabila kita menyampaikan perkataan kita dengan sikap lemah lembut. Kita bisa terhindar dari berbagai masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila kita memiliki sikap lemah lembut atau kelemah lembutan dalam keseharian kita, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, karena itu yang Tuhan Yesus inginkan, itu yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 tentang bagian dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan adalah sesuatu yang harus dibiasakan. Dibiasakan dimulai dari rumah kita. Suami istri dalam berkata-kata lemah lembut, orang tua terhadap anaknya, adik terhadap kakak. Ketika itu sudah menjadi pembiasaan di tengah keluarga kita, maka dengan siapapun kita berelasi, kita akan tetap membawa sikap lemah lembut itu dalam relasi dengan siapapun. Di tempat kerja kita, dalam relasi dengan orang tua, dengan orang lain, di tempat pekerjaan, dengan sesama kita, itu akan menjadi ciri khas kita. Bahwa ketika kita berbicara itu, kita memiliki sikap lemah lembut. Dan kelemah lembutan itu mendatangkan ketentraman, ketenangan di hati, mendatangkan kesukacitaan, nyaman bagi orang yang mendengarnya. Coba kalau kita misalnya menerima perkataan anak kita kasar, membentak kita, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Ya, pasti sakit hati kita, kesal, marah. Padahal kita tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tapi mengapa berlaku seperti itu anak-anak kita? Kalau kita mendapatkan pelayanan dari orang, kemudian orang menjawab pertanyaan kita dengan ketus, kita merasa sedih, kita merasa, oh mentang-mentang saya orang miskin ya, mentang-mentang saya orang gak mampu ya, mentang-mentang saya bukan orang terpandang ya, begini ya saya diperlakukan. Ada banyak hal yang kemudian menimbulkan luka batin. Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, oma-opa yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah memang mengubah kebiasaan ketika kita berbicara dengan sikap yang kasar, kemudian kita ganti dengan lemah lembut. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mungkin bisa berkata-kata dengan kelemah lembutan. Kita bisa. Persoalannya adalah pada diri kita. Mau nggak kita mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik? Belajar dari Yesus yang lemah lembut. Mari kita tanamkan dalam diri kita. Kita hasilkan buah roh yang kemudian menjadi bagian dalam hidup kita ketika kita bersikap, ketika kita bertutur kata. Kelemah lembutan mendatangkan ketentraman, mendatangkan kesukacitaan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kenyamanan bagi siapapun. Oleh karena itu, tumbuhkan senantiasa kelemah lembutan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami belajar dari firman-Mu saat ini, bagaimana kami harus menanamkan, bagaimana kami harus memperlihatkan kelemah lembutan melalui sikap kami, melalui tutur kata kami, melalui perilaku kami. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan ketika kami berbicara seenaknya, sesuka hati kami. Dan kami belajar untuk mengubahnya sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi bukan berarti bahwa itu mustahil. Itu bisa kami lakukan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus.
Mampukan kami ya Tuhan untuk memperlihatkan, memelihara sikap kelembutan hati kami di tengah keluarga kami, dalam relasi kami di tempat pekerjaan, dalam relasi kami di tengah keluarga besar, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, atau dimanapun kami berada. Biarlah kami belajar dari Yesus yang lemah lembut, supaya kami juga bisa memancarkan kasih Tuhan dan buah roh melalui kelemah lembutan kami. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.